Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Imam Marsudi, ketua. Kedua, Farehat. Ketiga, Nurli Afifah. 4, Wardana Rahmawati. Kelima, Rasmi Yulia Rahma. 6, Nadia Yasmin. Ketujuh, Tri Indah Rahayu. Dan yang ke-8, Resna Cynthia Putri. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan anak usia dini, anak sekolah dasar dan remaja. Slide pertama akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Tri Indah Rahayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tugas-tugas perkembangan menurut tokoh Hafigurs. Menurut Hafigurs, mengartikan tugas-tugas perkembangan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke tugas-tugas perkembangan, perlu kita ketahui dulu arti dari perkembangan itu apa. Nah, jadi di sini arti dari perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel, jaringan, organ tubuh, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk juga perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan intelektual dapat ditunjukkan dari kemampuan secara simbol maupun abstrak seperti berbicara, bermain, berhitung. Sedangkan perkembangan emosional dapat dilihat dari perilaku sosial di lingkungan anak. Nah, jadi dapat kita pahami pengertian tugas-tugas perkembangan menurut salah satu tokoh, yaitu tokoh Hafigurs, yaitu apabila seseorang individu melaksanakan tugas perkembangan dan dia berhasil mencapai tugas tersebut, maka dia akan merasa kebahagiaan dan happy, akan membawa kesuksesan dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Tetapi sebaliknya, apabila seorang individu tersebut gagal dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya, maka dia akan merasakan kekecewaan, kesedihan, dan tentunya akan merasa tidak bahagia pada diri individu yang bersangkutan tersebut. Dan tentunya akan menimbulkan penolakan atau celaan dari masyarakat, akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Slide yang kedua akan disampaikan oleh Wardana Rahmawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal atau anak usia dini menurut Robert J. Hafigurs. 1. Toilet training. Hakikat tugas yang harus dipelajari anak yaitu buang air kecil dan buang air besar yang bisa diterima secara sosial. Toilet training yang berhasil dapat membentuk anak yang berhati-hati, dapat menguasai dirinya, mendapatkan pandangan jauh ke depan, dan dapat berdiri sendiri. Tentang toilet training, Hafigurs berpendapat, toilet training is the first moral training the child receives. That stem of the first moral training the child later character. 2.
belajar membedakan jenis kelamin, serta dapat bekerja sama dengan jenis kelamin lain. Melalui observasi, maka anak-anak akan melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan lainnya. 3. Belajar mencapai stabilitas fisiologis. Manusia pada waktu lahir sangatlah labil jika dibandingkan fisik orang dewasa. Anak akan cepat sekali merasakan perubahan dari panas ke dingin. Oleh karena itu, anak harus belajar menjaga keseimbangan terhadap perubahan. 4. Pembentukan konsep-konsep yang sederhana tentang realitas fisik dan sosial. 5. Belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, menghubungkan diri sendiri secara emosional. 6. Belajar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengembangkan kata hati. Terima kasih. Slide ketiga akan disampaikan oleh Resma Cynthia Putri. Berikut tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan anak SD. Belajar keterampilan fisik. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan selama waktu ini, anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. 2. Pengembangan sikap terhadap diri sendiri. Sebagai individu yang sedang berkembang, tugas pengembangan ini anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri serta lingkungan untuk mengetahui akibat yang akan didapatnya. Berkawan dengan teman sebaya. Berkawan dengan teman sebaya dengan maksudnya anak sekolah akan menuntut anak untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya. Belajar melakukan peranan sosial. Sebagai laki-laki dan wanita, pada usia 9-10 tahun, anak mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan menunjukkan tingkah laku sebagai perempuan, demikian pula dengan laki-laki. Belajar keterampilan dasar. Belajar keterampilan dasar, membaca, menulis, dan menghitung. Anak ini, anak SD, sudah mampu untuk membaca dasar, menulis, dan menghitung. Karena berkembang kognitif dan biologis anak sudah matang untuk bersekolah, maka telah mampu belajar di sekolah dan anak sudah mampu mengenali simbol-simbol sederhana. Pengembangan konsep kehidupan dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Pada anak usia SD, hendaknya diajari mengontrol tingkah laku sesuai moral dan nilai yang berlaku. Anak hendaknya dapat menaati peraturan dan menerima tanggung jawab. Mengembangkan sikap terhadap kelompok. Mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Anak telah mampu mempelajari untuk menyadari keanggotaannya dengan keluarga dan masyarakat sekolah. Slide yang keempat akan disampaikan oleh Rahmi Yulia Rahmah. Tugas-tugas perkembangan dan kebutuhan remaja. Tugas-tugas perkembangan pada remaja. 1. Menerima fisiknya sendiri, berikut keragaman kualitasnya. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. 3. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. 4. Menentukan manusia model yang dijadikan identitasnya pribadi. 5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. 6. Memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. 7. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri dari sifat kekanak-kanakan. Kebutuhan-kebutuhan pada remaja. Yang pertama, kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Kedua, kebutuhan akan rasa superior, ingin menonjol, ingin terkenal. Ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Keempat, kebutuhan akan keteraturan. Kelima,
kebutuhan akan adanya kebebasan untuk menentukan sikap sesuai dengan keadaannya atau kehendaknya. Keenam, kebutuhan untuk menciptakan hubungan persahabatan. Ketujuh, adanya keinginan ikut berempati. Kedelapan, kebutuhan mencari bantuan dan simpati. Kesembilan, keinginan menguasai tetapi tidak ingin dikuasai. 10, menganggap diri sendiri rendah. 11, ada kesediaan untuk membantu orang lain. 12, kebutuhan adanya variasi dalam kehidupan. 13, adanya keuletan dalam melaksanakan tugas. 14, kebutuhan untuk bergaul dengan lawan jenis. Ke-15, adanya sikap suka mengkritik orang lain. Lead kelima akan disampaikan oleh Imam Marsudi. Pengaruh teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Zaman sekarang teknologi sudah maju dan hampir semua kalangan mempunyai teknologi. Contohnya saja seperti gadget. Hampir semua kalangan di zaman ini memiliki gadget. Hal ini tentu mempunyai beberapa dampak dan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini. Dampak positifnya yaitu dapat menambah wawasan anak usia dini. Anak dapat membangun relasi, memperbanyak teman tanpa harus dibatasi jarak dan waktu. Dapat memudahkan anak dalam mencari dan mengetahui informasi terkini. Anak dapat menggunakan sebuah teknologi perangkat lunak pendidikan seperti program-program untuk pengetahuan dasar membaca, berhitung, sejarah, geografi, dan sebagainya. Dengan perkembangan teknologi, kini perangkat pendidikan dapat dibuat dengan unsur hiburan atau entertainment yang berhubungan dengan materi pendidikan, sehingga anak secara tidak langsung mau untuk belajar dengan video lagu anak-anak. Adapun dampak negatif dari teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan anak usia dini yaitu menjadikan anak usia dini memiliki kontak emosional yang lemah, kurang mengetahui etika bergaul, anak menjadi malas, keterampilan fisik terganti menjadi keterampilan teknologi, sulit menyeimbangkan diri terhadap perubahan, membatasi aktivitas fisik yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang, perkembangan keterampilan sosial dan bahasa anak yang terhambat karena sudah dikenalkan dengan gadget dini, perkembangan otak tidak maksimal karena stimulasi perkembangan tidak seimbang, dan menjadikan anak individualis serta menjadikan anak ketergantungan terhadap telepon pintar, serta menjadikan anak menjadi seorang antisosial. Slide yang keenam akan dijelaskan oleh Nurli Afifah. Pengaruh teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas dan perkembangan anak SD. Menurut Ameliola dan Nugraha, perkembangan teknologi dan informasi di dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang ditandai dengan kemajuan pada bidang informasi dan teknologi. Dan bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ikut terlibat dalam kemajuan media informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat berdampak positif dan juga negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak SD juga. Seperti dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi. Jadi dengan orang yang berada jauh, kita dapat berkomunikasi dengan mudah seperti melalui SMS, telepon, WhatsApp juga, Instagram, Line, dan sebagainya, Telegram, Google Meet. Yang kedua adalah menambah pengetahuan. Dalam hal pengetahuan, kita dapat dengan mudah mengakses atau mencari situs-situs tentang pengetahuan dengan menggunakan aplikasi yang berada di dalam gadget kita. Yang ketiga adalah menambah teman. Dengan banyaknya jejaring sosial yang bermunculan akhir-akhir ini, kita dapat dengan mudah menambah teman melalui jejaring sosial yang ada di gadget kita, seperti Instagram, Twitter. Yang keempat adalah munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dengan adanya metode pembelajaran yang baru ini dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Apalagi dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi abstrak karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak seperti presentasi menggunakan monitor. Di zaman seperti dulu,
itu belum ada, tapi di zaman sekarang dengan teknologi dan informasi itu menjadi bisa membuat anak-anak tahu bahwa seperti ini loh gambarannya. Akan tetapi hal-hal tersebut juga memiliki dampak negatif. Yang pertama juga dapat merusak mata, karena jika Anda pernah merasa mata lelah, perih saat melihat ponsel, itu sebenarnya karena kita terus-menerus fokus pada benda kecil, dan itu akan membuat mata kering dan paling ekstrim bisa menderita infeksi karena terkena cahaya biru dari ponsel. Yang kedua adalah mengubah postur tubuh. Ini dibuktikan oleh seorang ahli bernama Kirsten Lord. Dia merupakan ahli fisioterapi, mengungkapkan bahwa postur tubuh bereaksi akan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Ketika kerap melihat ponsel, leher dan bagian pundak turut terkena efeknya karena kita terus-menerus melihat ke bawah. Yang ketiga adalah kulit wajah menjadi kendur. Ini juga dibuktikan oleh seorang ahli dermatologi yaitu Dr. Sam Bunting, mengungkapkan banyak perempuan di usia 30 tahun yang mengalami masalah kulit di bagian wajah, khususnya rahang. Seiring usia, elastisitas kulit menurun, ditambah lagi dengan kebiasaan melihat ke bawah saat bersama ponsel dalam durasi lama. Jadi ini membuat kulit wajah jadinya mengendur apabila dilakukan secara terus-menerus dan lama, tidak ada batas waktu untuk istirahat. Yang keempat adalah mengganggu pendengaran, karena hampir setiap pengguna ponsel atau gadget tampak mengenakan earphone untuk mendengar musik. Namun ini sebenarnya juga tidak baik jika dilakukan terus-menerus, apalagi dengan volume yang terlalu besar dan tidak kenal waktu menggunakan earphone ataupun headset dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah mengganggu saat waktu istirahat. Gadget ataupun barang-barang elektronik dapat mengganggu hormon melatonin yang akan turut membuat tidur jadi terganggu. Sebuah riset dari Mayo Clinic di Arizona menganjurkan agar setiap orang menurunkan kadar cahaya di ponsel lebih rendah sehingga tidak begitu mengganggu di kala malam hari. Dan saat beristirahat ada baiknya ponsel dalam keadaan silent atau dijauhkan dari kita juga, agar tidak membuat kita ingin selalu bermain handphone tersebut. Dan slide yang terakhir akan disampaikan oleh Nadia Yasmin. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari pengaruh teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran bagi remaja khususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, sebagai media komunikasi, dan dengan adanya internet ini mempermudah para remaja untuk berkomunikasi dengan pengguna lain dari seluruh dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, mempermudah mencari informasi atau data. Dengan perkembangan internet dengan sangat cepat, maka www sebagai salah satu sumber informasi yang digunakan karena keakuratannya dalam pembuatan informasi. Selain itu, dengan adanya internet sebagai media transfer data, remaja dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Internet juga mempermudah dalam mengerjakan tugas sekolah, mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antar remaja satu dengan lainnya, dan mempermudah untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan karena terlalu sering asik sendiri dengan bermain game ataupun bermain di media sosial. Yang kedua, cyberbullying yang marak terjadi terutama di media sosial. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber karena salah dalam menyalahgunakan kemudahan dan kecanggihan teknologi sehingga muncul banyak tindakan kejahatan. Yang ketiga, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik karena terlalu asik dan berlebihan dalam menggunakan teknologi. Selain itu, konten negatif yang berkembang dengan pesat, walaupun pemerintah sudah berusaha membatasi agar tidak ada konten negatif di internet ataupun media sosial, namun hal itu sama saja, masih banyak konten negatif yang masih beredar sampai saat ini.
fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas karena kebebasan dalam berpendapat di media sosial. Oleh karena itu memicu adanya tindakan tersebut. Dan terakhir, menguras biaya karena memerlukan biaya dalam penggunaan internet.